Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi an'amta bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'matil ihsan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linurriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al hadis khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Para ustazah yang saya hormati, Masya Allah, dari muslimah seluruh raya yang istiqomah menyelenggarakan majelis ilmu taman-taman surga, yang kurang lebih kita tidak terlalu berbicara tentang kuantitas tapi berbicara tentang kualitas. Begitu pula syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan sebenar-benarnya syukur, tidak hanya secara bil qalbi saja, tidak dengan hanya bilisan saja dengan ucapan tahmid alhamdulillahirabbil alamin, tapi juga syukur dengan perbuatan kita. Indikator syukur dengan perbuatan kita, diberi usia, diberi waktu, diberi kesehatan, diberi harta, kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Seandainya mau hitung-hitung nikmatku, niscaya tidak akan mampu. Maka indikator orang tidak mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, indikatornya dia mengkualitaskan syukurnya, bukan secara verbal saja. Kalau dengan tahmid tidak ada dorongan dari hati dan dorongan dengan perbuatan, apa bedanya syukur orang yang selama ini mendalami agama dengan syukur yang dengan tidak orang yang mendalami agama? Tentu syukur yang sesungguhnya adalah syukur dengan perbuatan kita, yaitu memanfaatkan usia kita, apalagi berkenaan dengan majelis ilmu, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ada penekanan man salaka thariqan yaltamisu ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar rumah dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah jalankan masuk surga. Maka salah satunya berkenaan dengan Imam Syafi'i yang 7 tahun hafal Quran, nanti di kantor kemuliaan berumah tangga atau keluarga. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, 12 tahun sudah menjadi hakim. Yang Al-Quran itu saya rinci ada 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 77.845 kata, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Imam Syafi'i menghafal dalam 7 tahun. Mungkin pas saya 7 tahun belum menghafal 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 77.845 kata, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Kalau saya tidak lupa, pas saya 7 tahun tuh saya main kelereng, cari ikan pedel bahasanya, dan sering main dengan sesuatu yang tidak terkait dengan ayat Quran. 7 tahun saya iqra itu baru iqra 1, iqra 2, iqra 3. Tapi Imam Syafi'i sudah menghafal Quran dalam 7 tahun. Dan pendapat Imam Syafi'i yang perlu kita teladani, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asli. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk di dalam diri ahli maksiat. Cahaya Allah tidak akan masuk di dalam diri seorang pendosa. Cahaya Allah untuk istri tidak akan masuk di dalam istri yang khusus kepada suaminya. Cahaya Allah tidak akan masuk di dalam seorang suami yang suami tidak menunaikan kewajiban kepada istri dan anaknya. Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asli.
Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan masuk di dalam diri seorang pendosa. Maka kalau kita sudah memperkaya keilmuan kita, kita terapkan dalam kehidupan kita dan kita terangkan dalam ajaran yang kita ajarkan, kita amalkan, dan wabil khusus yaitu menghindari segala sesuatu yang bisa menghalangi cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rasa cinta kita, mahabbatur rasul kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya tadi sudah bacakan surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 1, bahwa 27 Rajab tahunnya adalah 621 Masehi. Ya, 10 tahun setelah kenabian Rasulullah diangkat. Ya, sebelum diangkat diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang hari ini, mohon maaf, ada di gambar di sini, masjid yang perjalanan Isra Mi'raj Nabi banyak diincar oleh Zionis yang Israel, yang kita katakan Zionis yang biadab. Maka salah satunya, mohon maaf, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linurriyahu min ayatina innahu huwas-samiul basir. Maka bentuk dukungan kita doakan dalam sujud kita doakan dalam tadahan tangan kita doakan dalam tetesan air mata kita, termasuk keringat kita, bahwa saudara-saudara muslim kita yang di situ ada Al-Quds. Al-Quds itu tanah suci Yerusalem, sebagai diperjalankan Nabi Muhammad dari Mekah menuju Palestina. Yang di situ ada Masjidil Aqsa yang menjadi salah satu peristiwa Isra Mi'raj, dan diangkat di Sidratul Muntaha sampai kepada satu tempat yang namanya Mustawa. Mustawa itu tempat yang Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk sholat 50 waktu, dan para nabi memperhatikan umatnya. Nabi Muhammad diminta untuk memberikan saran, untuk meminta keringanan, sehingga menjadi 5 waktu. Maka tadi sudah saya putarkan, Masya Allah, gerakan-gerakan kemanusiaan, gerakan-gerakan bahwa kita juga punya ikut andil. La yu'minuna ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu nafsihi. Tidak termasuk orang mukmin ketika tidak mencintai mukmin yang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka kalau kita tidak sampai punya kemampuan untuk ke Palestina, mengangkat senjata, membela saudara-saudara yang hari ini. Dan tadi dapat informasi, Masya Allah, dari Ustazah yang pimpinan MSR, bahwa Februari ini bombardir kembali. Padahal ini bulan-bulan yang diharamkan bahwa manusia untuk melakukan dosa. Kalau kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna fi Ramadan. Maka mohon maaf, Rajab itu ada peristiwa 27 Rajab 621 Masehi, peristiwa Isra Mi'raj. Kembali lagi ditekankan ada bulan-bulan Sa'ban yang Allah muliakan bulan ini. Tapi saudara kita dizolimi, tidak cuma dizolimi perasaannya, dizolimi apa yang menjadi keinginannya, sampai nyawa pun jadi taruhannya. Semoga kalau kita punya harta sedikit, kita sumbangkan, kita kontribusikan sebagai bentuk bahwa saudara-saudara yang ada di Palestina tidak sendiri. Ada kita, ada tetesan air mata doa kita, ada tetesan keringat kita juga ikut merasakan empatinya, dan wabil khusus yaitu dengan sedikit kemampuan harta kita. Ya, hari ini kita akan membahas, melanjutkan berkenaan dengan, sebenarnya ini terkait. Jadi saya alhamdulillah diundang, Masya Allah, ustazah-ustazah yang ada di Muslimah Surabaya sudah ke-9 kali. Jazakillah, jazakumullah, jazakillah khairan kasiran kepada ustazah-ustazah dari Muslimah Surabaya. Saya sudah diundang 9 kali ini. PPT-nya urut MSR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini sudah PPT ke-9. Jadi nanti kalau saya boleh jadikan buku itu bisa nanti 10 kali bisa jadi satu buku itu nih. Karena hakikatnya bersambung gitu ya, ada salah satu to be continue gitu ya. Dan mohon maaf, hari ini ada keterkaitan dengan pertemuan saya pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-9 sehingga tidak terputus, yaitu momentum keluarga adalah kemuliaan diri.
Maka salah satunya yang sudah saya tekankan bahwa kemuliaan seseorang itu dari banyak waktu, banyak tempat, banyak cara, dan dikatakan dari berbagai arah. Cuma kemuliaan terbesar kita dan kemuliaan itu tidak cuma sebatas dengan ukuran, mohon maaf, hari, bulan, tahun. Dan saya yakin kalau berumah tangga itu berkeluarga inginnya sehidup semati, bahkan antil jannah sampai surga. Maka kemuliaan yang mungkin orang dapatkan dari bekerja itu ada di dalam keluarga. Orang mulia di dalam orang mendidik anak itu pun juga ada di dalam keluarga. Ini tidak saya tampilkan suara karena ada background musiknya, karena ini masjid. Mohon maaf, mulianya lagi-lagi tentu bagaimana menjadi arijalu qawwamuna 'ala nisa. Lagi-lagi mencarikan nafkah untuk anak istrinya. Tapi kemuliaan perempuan, perut seorang ibu, rahim seorang ibu menjadi alam yang kedua. Alam roh, alam kandungan ibu, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Yulianto tidak akan mungkin bisa jadi Yulianti. Perut Yulianto tidak bisa akan ada janin, yang janin itu bisa diberikan kepada janin seorang perempuan. Maka kalau belum berkeluarga, dia sampai hamil apalagi melahirkan, itu sesuatu yang membuat dirinya itu adalah terhina. Tapi ketika seseorang perempuan yang dia menikah, tapi hakikatnya dia mampu melahirkan dari rahimnya, itu membuat beliau adalah suatu yang mulia. Ini mohon maaf, saya cek berbagai kesehatan, kurang lebih ada 9 bulan 10 hari, yang kurang lebih 1 nutfah. Nutfah itu bahasa Arab dari 1 sperma, air mani. 1 air mani itu kalau memancar akan menjadi 200 juta manusia. Tapi Allah kehendaki lahir 1, lahir 2, lahir 3, kembar paling maksimal. Saya pernah lihat televisi ada kembar 5. Hakikatnya salah satunya itu tidak ada di perut atau rahim atau padaran Yai Kakung. Maka kemuliaan perempuan ketika dia sampai hamil tanpa tidak ada ikatan pernikahan, suatu kehinaan. Tapi ketika perempuan itu sampai hamil dan sampai melahirkan, itu suatu kemuliaan. Maka mohon maaf ibu, tidak ada itu manusia di dunia ini ketika tidak ada rahim seorang perempuan kecuali yang Allah kehendaki. Nabi Adam lahir tidak ada rahim, tidak ada nutfah. Siti Hawa tidak ada rahim, tidak ada nutfah. Nabi Isa ada rahimnya, kita nyebut namanya Siti Maryam, orang non nyebut si Bunda Maria. Itu pun ada rahim, tidak ada nutfah. Lah kita bukan segolong nabi, kita mesti lahir dari rahim dan dari nutfah. Maka mohon maaf, salah satunya innal insana min sulalatin min tin. Manusia itu diciptakan dari saripati tanah, dijadikan nutfah. Sperma 40 hari dijadikan alaqah, darah. Dan 40 hari dijadikan mudghah, mudghah itu daging, dan ditiupkan roh. Karena kita nanti akan cepat, 9 bulan 10 hari, saya tidak bisa membayangkan. Saya pernah lihat istri saya hamil 1 bulan itu jalannya biasa saja, 2 bulan sudah terlihat berat. Maka Allah berfirman mengabadikan dalam surat Al-Luqman 13-14 yang wa itaqala luqmanu li bahinihi wa huwa ya'idduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika wa itaqala luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman menasihati anaknya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adin. Janganlah hai engkau anakku, engkau mempersyirikan atau engkau mempersekutukan Allah dengan yang lain. Inna syirka la dzulmun adin. Wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibumu yang mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Saya tidak merasakan itu. 1 bulan 2 bulan tidur mungkin masih nyenyak, makan masih lahap. Tapi kehamil 5 bulan sampai 9 bulan, mau tidur model posisi apapun terasa berat. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyusui dan menyapihnya dalam 2 tahun.
Dikatakan salah satu kemuliaan seorang perempuan, yang mulia perempuan itu kalau dia lajang, dia bujang, dia berjuang untuk mengajarkan agama, pahala jihad. Tapi jihadnya tidak semulia ketika dia mengajarkan agama, ketika dibutuhkan jadi seorang istri dan seorang ibu. Dan mohon maaf, kita percepat ketika proses lahir saja. Ini gambaran lahir dengan proses normal, bukan sesar ya. Dan mohon maaf, senyuman, tangisan bayi yang sangat merdu itu pun lahir dari perjuangan seorang ibu, lahir dari perjuangan yang hammalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Ini kalau saya lihat ini, kalau ketemu ibu saya langsung ingin saya cium kakinya, karena tidak ada Yulianto ketika saya tidak ada ibu saya. Ini proses lahir secara normal, bayi yang lahir dan mempertaruhkan nyawa seorang ibu. Saya pernah menjumpai anaknya, bayinya itu selamat, ibunya meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia, bayinya selamat. Ini salah satu proses keluar dari jalan yang mohon maaf saya katakan kemuliaan. Ketika tali pusarnya dipisahkan dari ibu. Ya, salah satunya kemuliaan seorang perempuan atau nanti juga menjadi keluarga itu ada persiapan yang sangat panjang. Maka kita akan membahas sampai jam 2 lebih sedikit. Nanti kalau ada pertanyaan, kita akan yang tadi bahwa salah satunya rahim seorang ibu menjadi alam yang kedua, yang kurang lebih manusia ditakdirkan melalui 5 alam. Alam ruh, alam kandungan ibu, alam dunia, dan alam barzakh, dan pada akhirnya finishnya ada di alam akhirat. Maka salah satu kemuliaan seorang laki-laki atau seorang perempuan yang kemuliaan itu bersifat panjang, berjangka panjang, itu ketika laki-laki dan perempuan mau memutuskan berkeluarga. Karena di dalam keluarga itu semua ada. Kesabaran dalam hidup ada di dalam sebuah keluarga. Pahala au ilmin yantafa'u bih, mendidik dengan ilmu ada di dalam keluarga. Syukur terhadap pasangan, syukur terhadap rezeki dari suami pun ada di dalam keluarga. Maka momentum waktu kesempatan keluarga adalah proses memuliakan diri yang tadi saya buka dengan satu video itu salah satu proses 9 bulan 10 hari kurang lebih, ada yang berbeda, ada yang tidak, itu tergantung Allah yang menghendaki. Maka salah satunya ini saya singgung kepada laki-laki dulu, suami, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Jadi mohon maaf, saya mesti katakan sebaik-baiknya engkau para suami itu adalah engkau paling baik dengan keluargamu, paling baik dengan istrimu. Maka salah satunya seorang laki-laki ingin muliakan diri, dan memuliakan diri itu bersifat panjang, tidak sementara. Ketika laki-laki itu berani memutuskan berkeluarga, apalagi caranya dengan cara yang ma'ruf, niatnya ma'ruf, insya Allah tujuannya juga akan sampai ke ma'ruf, sesuatu yang luar biasa. Maka dikatakan apa? 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, 1 dinar yang engkau keluarkan untuk orang miskin, dibandingkan 1 dinar untuk engkau berikan kepada anak istrimu, itu lebih mulia 1 dinar engkau berikan kepada anak dan istrimu. Khairukum li ahlihi, sebaik-baiknya engkau para suami, engkau paling baik dengan istrimu, engkau paling baik dengan keluargamu. Wa ana khairukum li ahli. Dan Rasul bersabda, wa ana, dan saya, khairukum, sebaik-baiknya di antara kalian li ahli, orang yang paling baik dengan keluargaku. Maka ketika 1 dinar kita keluarkan di jalan Allah untuk memerdekakan budak,
1 dinar kita keluarkan untuk orang-orang miskin, fakir, itu ternyata pahalanya lebih besar ketika 1 dinar kita keluarkan untuk yaitu menafkahi keluarga kita yang ada di rumah. Maka salah satunya kemuliaan momentum yang panjang, momentum yang luar biasa ketika laki-laki berani mengambil pilihan untuk memutuskan berkeluarga, untuk memutuskan laki-laki mencari nafkah, menjadi arijaluka wa muna ala nisa. Yang berikutnya salah satunya sama, ketika salah satunya arijaluka wa muna ala nisa. Inti dari pembahasan hari ini adalah surat An-Nisa surat keempat ayat 34. Laki-laki itu arijaluka wa muna ala nisa. Laki-laki itu pelindung bagi seorang perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka. Mohon maaf, kalau laki-laki dapat warisan 2, perempuan dapat 1, berarti tanggung jawab laki-laki idealnya lebih berat, lebih besar. Perempuan itu warisannya setengah dari laki-laki. Kenapa perempuan lebih sedikit? Apa Allah tidak adil? Allah adil. Karena yang bertanggung jawab mencari nafkah, lahir batinnya, sandang pangan papan itu bukan di pundak seorang perempuan. Makanya anak-anak muda sekarang yang mau menikah, ada perjanjian kontrak nikah, ada itu. Jadi mas, uangku, uangku, uangmu, uangku. Uang suami itu uang istri bukan uang suami. Maka salah satunya kenapa laki-laki menjadikan bukan anisa'u qawwamuna 'ala rijal, tapi menjadikan arijalu qawwamuna 'ala nisa, karena Allah melebihkan posisi laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin. Maka perempuan-perempuan yang soleh, dialah orang yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Baru saja kemarin saya ngisi sebuah pengajian, ibu-ibu kalau mau nyapu di halaman, pengen dapat keridhaan Allah, izin suami. Kok ribet mentah Ustaz, pengen masuk surga enggak ibu-ibu? Ibu-ibu mau belanja sayuran di depan rumah, izin suami. Akhirnya ibu-ibu bilang apa? Selalu ngotat. Jadi tak suruh izin suaminya, tukang sayurnya selalu mau. Mohon maaf, ini salah satunya bahwa perempuan dikatakan momentum berkeluarga yang perempuan itu mengambil posisi setelah rahimnya menjadi alam yang kedua. Perempuan dijadikan apapun yang harus mampu menjaga dirinya, keluarganya ketika suaminya tiada. Tidak ada dalam konteks jihad mencari nafkah, tidak ada konteks ketika memang dalam konteks meninggal dunia. Karena telah menjaganya, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusus ketika perempuan itu durhaka, hendaknya kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang. Ini ada konteksnya 3 hari 3 malam. Kalau ada istri yang nusus, dia merasa dirinya benar, menang, pisah ranjang dalam konteks untuk saling muasabah, introspeksi diri. Ingatlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu pukul mereka. Mohon maaf, karena istri itu besok itu tidak menanggung bahasanya dosa-dosa si suami kalau istrinya sudah mengingatkan, tapi suami menanggung dosa-dosa si istri. Maka mohon maaf, dikatakan laki-laki itu mulia karena berani mengambil opsi menikah. Karena menikah itu bukan sesuatu yang ringan, yang berat, karena suami besok akan menanggung dosa-dosa anak dan istrinya. Ketika istrinya nusus, tinggalkan dari tempat tidurnya agar dia mau berpikir. Bahkan kalau dia mohon maaf berani terus sampai nusus, sampai pukullah, tapi pukul yang edukasi, pukul yang mendidik. Pukullah mereka, tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah engkau mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Ini mohon maaf konteksnya tajasus. Kalau istri sudah menunaikan kewajiban, dia memanfaatkan momentum jadi istri, jadi ibu, jadi menantu, jadi mertua, jadi istri almarhum solehah, janganlah tajasus, mencari-cari kesalahannya, karena salah satunya berdasarkan satu hadis yang sangat familiar, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Jadi ayat ini sangat-sangat penekanan bahwa laki-laki berani memilih momentum berkeluarga dan kemuliaan diri. Karena apa? Sepanjang rumah tangga itu ada pahala mendidik, pahala sabar ketika suaminya tidak seperti yang dia inginkan, pahala bersyukur dikasih nafkah suaminya, dia berapapun dia syukuri, pahala jihad
Bahkan salah satu dikatakan orang yang tidak perlu dimandikan jenazahnya, jihadnya seorang ibu ketika meninggal dalam keadaan melahirkan. Bahkan laki-laki mencari nafkah siang malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, malam jadi siang, siang jadi malam. Itu suatu pilihan yang laki-laki itu penuh dengan konsekuensi. Maka perempuan pengen menikah berarti juga harus siap menanggung segala sesuatu konsekuensinya. Maka Anisa ini menekankan bahwa seperti yang ditekankan, perempuan dipimpin seorang laki-laki, maka mulianya istri ketika dia mau dipimpin oleh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ustaz, bagaimana kalau suaminya nusus, suaminya tidak taat, suaminya juga durhaka, tidak sholat? Allah mengibaratkan, Allah memberikan rambu-rambu. La ta'ata fi maksiatillah, la ta'atu fi maksiatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. La ta'atu fi maksiatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Jangan menaati aturan siapapun, ketaatan siapapun, yang ketaatan itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan aimal, dikatakan mar'ati, dikatakan adalah matats wa yaujuha anharodi dakhalatil jannah. Barang siapa wanita yang meninggal dunia sedangkan suaminya ridho terhadap meninggalnya, dakhalal jannah. Maka kalau suami tidak ikhlas istrinya meninggal karena banyak kewajiban yang belum ditunaikan, itu merupakan sesuatu yang berat, yang tidak cuma tidak membuat dia mulia, tapi membuat dia celaka. Imam ra'atin matat wa yaujuha anha rodi dakhalal jannah, dakhalatil jannah. Maka seorang istri itu kalau meninggal dunia suaminya ridho, maka pahala istri tersebut adalah dakhalatil jannah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Dan keridhaan suami itu saya yakin berdasarkan karena kemuliaan seorang istri. Maka kalau Agim itu kan, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, berpikir pun akan jernih, semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, batin terasa gemuruh, seakan dikejar musuh, sama Allah kian jauh. Maka seorang suami harus punya hati yang bersih, menghilangkan hati-hati yang keruh. Bila hati kian lapang, hidup susah tetap senang, walau kesulitan datang dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, semuanya terasa rumit, seakan hidup terhimpit, lahir batin terasa sakit. Maka dalam rumah tangga itu harus punya hati yang lapang, tidak punya hati yang sempit. Ini dibiasakan. Jagalah suami, jangan kau bentai, ridhokan suami untuk di jihad ilahi. Ikhlaskan suami kalau mau poligami, ya Bu ya. Ya, setuju tidak Bu? Ya, ikhlaskan suami untuk menggapai jannati. Ya Bu. Berarti nanti kalau ibu balasannya gimana? Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah perasaannya dengan engkau tidak poligami. Ini salah satu yang mohon maaf, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang pertama hakikatnya apa? Ad-dunya mata'u wa khairu mana'id dunya al-mar'atu salihah. Sebaik-baiknya perhiasan di dunia ini, sebaik-baiknya perhiasan yang paling baik, yang paling berkilau di dunia ini, al-mar'atu salihah. Ya. Maka mohon maaf dikatakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'i dunya al-mar'atu salihah. Perempuan dikatakan mulia, memanfaatkan momentum rumah tangganya ketika perempuan menjadi al-mar'atu salihah. Dan indikator al-mar'atu salihah, dia akan selalu taat dengan suaminya. Hai para istri, kalau engkau boleh sujud di kaki suami, sujudlah. Tapi karena sujud ternyata Allah tidak memperkenankan, cukup berbaktilah.
Mohon maaf, saya baru saja mendamaikan Pak Sutri yang mau bercerai gara-gara pilihan presidennya berbeda. Ngeri sekali. Satu milih A, satu milih B, mau bercerai. Tak tanya pernikahannya berapa? 25 tahun. Gara-gara pilihan presidennya berbeda, mau bercerai. Tak, saya damaikan, saya jajak kayak dulu, dua-duanya, biar perkewo sama saya. Akhirnya saya mohon maaf, apa presiden nanti juga akan ngurusi, mohon maaf, makan jenengan, hutang-hutang jenengan ini. Enggak, berarti besok enggak usah, mau pilih apapun bebas, tidak usah bercerai. Karena saya sudah traktir makan dulu, mereka perkewo, pulang-pulang, akhirnya mereka boncengan dan pegangan. Ya, saya rugi dikit enggak apa-apa, bukan traktir Pak Sutri ya. Adapun tanggung jawab seorang ayah, orang tua adalah sebagaimana kepala keluarga yang bertanggung jawab. Satu, seorang suami laki-laki memanfaatkan momentum keluarga ketika muliakan diri. Satu, memelihara. Dua, memberikan nafkah. Dan tiga, mencari ketentraman dan keharmonisan keluarga. Kalau seorang suami atau istri sudah tentram di luar, tidak tentram di dalam, mesti ada something, ada problem, ada sesuatu yang membuat suami pasangannya tidak nyaman dengan pasangannya, tidak nyaman dengan keluarga, sehingga momentum itu tidak membuat mulia suaminya, momentum berkeluarga tidak membuat mulia istrinya, tapi membuat sesuatu yang merugikan bahkan mencelakakan dirinya lewat keluarga. Ayah sebagai pemimpin keluarga dapat memberikan tugas-tugas kepada istri, anak yang lebih tua maupun anggota-anggota keluarga yang lain yang tinggal dalam keluarga tersebut. Tanggung jawab spiritual sebagai ayah, jalan membawa keluarga pada kedekatan kepada Allah, melaksanakan ibadah dengan benar dan melahirkan generasi yang baru. Sekarang mohon maaf kalau saya sudah menyinggung, semoga yang hadir di sini kecuali Yulianto. Kalau Yulianto jadi almarhum Solihah, bukan Yulianto, Yulianti gitu ya. Maka dikatakan ad-dunya mata'un wa khairuman na'i dunya al-mar'atus salihah. Wanita yang solehah itu lebih baik daripada bidadari surga. Yang membuat bidadari surga itu iri dengan siapa, Ibu? Dengan wanita yang solehah. Bidadari itu mohon maaf sudah taat, sami'na wa atokna. Dia tidak diberikan nafsu, bahkan mohon maaf diberikan kebebasan seperti manusia. Makanya kalau manusia diberi kebebasan, bisa orientasi menyimpang, bisa taat, kok menjadi almar'atus salihah? Tema ini momentum keluarga memuliakan dirinya karena apa? Bidadari pun iri dengan istri yang solehah, wanita solehah. Maka salah satunya dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, perempuan berjenis manusia asal di dunia lebih utama daripada nolnya 4, bukan 3 ini. 70 bidadari. Mohon maaf, ini banyak saya mengkaji tafsir. Kalau bidadari yang paling maksudnya tidak terlalu cantik diturunkan di dunia ini, paling cantik sedunia ini. Ternyata 70.000 bidadari pun kalah dibandingkan dengan wanita yang solihah. Maka apakah nanti dikalahkan dengan perempuan yang belum menikah? Tidak. Apakah mohon maaf 70 bidadari nanti kalah dengan perempuan yang lajang tidak hafal Quran? Tidak, Bu. Tapi dikalahkan dengan istri yang solehah. Konteks almar'atus solihah itulah istri yang solehah. Maka momentum untuk menjadi istri yang solehah, dia harus menikah, momentumnya lewat dengan keluarga. Sesungguhnya wanita dunia yang masuk surga lebih unggul dibandingkan wanita surga disebabkan amal yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Maka bahasanya kalau lajang sholat duha, itu ternyata lebih mulia seorang istri yang sholat duha. Kalau dia mohon maaf jejaka yang baca Quran, itu ternyata lebih mulia seorang suami yang baca Quran. Kalau kita analogi saja, seorang perempuan yang lajang, laki-laki yang lajang, waktunya longgar, belum terbebani nafkah, belum terbebani menjadi al-ummu madrasatul ula, tapi baca Quran itu biasa. Tapi kalau seorang suami, seorang istri masih punya kesibukan, masih nanggung banyak pekerjaan, masih cari nafkah, masih mohon maaf memikirkan nanti bagaimana anak-anakku tumbuh dewasa, masih sempat baca Quran, masih sempat sholat duha, masih sempat qiyamul lail. Dikatakan lebih mulia seorang istri yang sudah menikah baca Quran dibandingkan seorang perempuan yang belum menikah baca Quran. Maka sampai
70.000 bidadari, bahkan 70.000 kali lipat gitu. Bahasanya lebih kepada wanita yang solehah. Wanita solehah di dunia itu yaitu para istri. Mohon maaf Bu, bukan yauj. Kalau saya katakan yaujah itu istri, yauj itu seorang suami. Wanita solehah di dunia itu yaitu para istri lebih baik dibandingkan bidadari di akhirat nanti. Mereka lebih indah dan lebih dicintai suaminya. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa kelompok pertama yang masuk surga itu cahaya bulan di malam purnama. Dan cahaya bulan di malam purnama itu banyak tafsir hadis ini, muhadisin, kebetulan saya itu ngajar hadis di kampus, yaitu al-mar'atus salihah. Maka salah satunya dibandingkan lajang yang, mohon maaf saya tidak nyudutkan si lajang ya Bu ya, saya bukan nyudutkan Ahmad solehah ketika dia masih lajang dengan orang yang punya tanggung jawab menghidupi keluarga, dia mendidik anak, tapi hakikatnya dilihat dari waktu saja, itu ternyata yang lajang itu banyak longgarnya. Iktanim khamsan qabla khamsin, faragopa qabla suhika, wal ghina qabla fakrika, wal hayyata qabla matika, wassababaka qabla haramika, wasihata qabla sakomika. Maka dikatakan apa? Salah satu yang membuat al-mar'atus salihah ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah adalah perhiasan dunia yang berkilau. Bahkan saya dulu, harta yang paling berharga adalah keluarga, mutiara tiada tara adalah keluarga. Kalau saya ngambil hadis ini berarti apa Bu? Dikatakan perhiasan yang paling berkilau, perhiasan yang paling penuh cahaya, yang tidak ada karatnya, yaitu adalah al-mar'atus salihah. Maka salah satunya, pantaskanlah diri kita untuk menjadi seorang istri yang solehah, menjadi al-ummu madrasatul ula, yang bidadari saja sampai iri dengan kita. Iri dalam konteks adalah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang tidak baik. Maka salah satunya indikatornya apa? Kalau saya sudah sering mengatakan tunkahul mar'atuli arba'in, nikahilah perempuan karena 4 hal. 5 liha, karena dia punya harta. Tidak punya harta, tidak apa-apa. Justru kesempatan suami untuk memulihkan dirinya dalam keluarga. Saya harus mampu menjadi istri saya yang tidak berharta, menjadi berharta. Li jamaliha, carilah istri yang cantik. Kalau dapat istri yang tidak cantik, walaupun bersifat subjektivitas, relativitas, istri yang kurang cantik saya karena menikah dengan saya, istri yang kurang cantik harus menjadi cantik karena saya. Pengen bojone ayu ra dilagati, lotion, manicure, pedicure ya, itu kan di mahal gitu, lipstick, ada lagi mohon maaf, salah satunya perawatan. Maka salah satunya mohon maaf, seorang suami mendapatkan pasangan yang tidak terlalu cantik, maka kesempatan saya sebagai suami untuk memuliakan diri saya harus membuat istri saya jadi cantik. Lihasabiha, dia punya kedudukan yang tinggi, lahir dari orang tua yang luar biasa, soleh-solehah, faktor genetik, faktor hereditas, faktor keturunan. Ternyata apa? Ternyata dia lahir bukan dari anak yang baik-baik, bukan anak yang lahir dari anak yang soleh, salehah. Apa? Kesempatan dia tidak paham agama, dia tidak bisa baca Quran, dia tidak pandai berhias dalam jilbabnya. Kesempatan saya sebagai suami untuk memuliakan diri saya terhadap apa? Salah satunya suami saya menjadi suami yang mampu memuliakan istri saya untuk mempunyai lihasabiha. Cuma yang paling berat itu nikahilah perempuan karena lidiniha fatsfar bidati dini taribat siyadaka. Sulit nyari itu. Saya biro jodoh mesti saya ditanya fotonya mana Ustaz? Irungnya mancung atau pesek Ustaz? Mohon maaf Ustaz, dia bercadar, boleh enggak saya buka cadarnya Ustaz? Atau dibukakan cadarnya? Saya proses jodoh hampir kurang lebih ratusan pasang, mesti yang ditanya fisiknya dulu. Tingginya berapa Ustaz? Itu berat badannya berapa Ustaz? Kalau berat badannya 150 kilo saya mundur Ustaz. Kalau berat badannya masih 35-40 saya maju Ustaz. Mayoritas selama ini yang dicari pasangan cuma li jamaliha, li maliha, li hasabiha, tapi tidak kepada li hasabiha, kepada li diniha. Tapi kalau kita cari pasangan karena kita cari karena agamanya,
Lah Ustaz, ternyata saya dapat suami yang suami saya tidak terlalu soleh. Sholat 5 waktu saja juga tidak tepat. Baca Quran juga baru Iqra 0. Bukan Iqra 1 lagi, Iqra 0. Gimana Ustaz? Kesempatan jenengan sebagai istri, bagaimana suami yang tidak bisa baca Quran karena menikah dengan jenengan, suami bisa baca Quran. Kesempatan jenengan sebagai istri untuk memuliakan dalam momentum keluarga, suami yang tidak sholat tepat waktu gara-gara menikah dengan ibu, dia sholat 5 waktu. Kesempatan jenengan untuk momentum dalam keluarga yang dia puasa Ramadan sangat jarang karena pekerja keras dengan keluar tenaga. Kesempatan dia menikah dengan ibu, semakin dia melaksanakan puasa Ramadan. Maka kira-kira pantas enggak saya itu menikah dengan suami saya itu semakin jauh dengan Allah atau semakin dekat dengan Allah? Itu tanyakan kepada diri ibu-ibu semua. Atau saya seorang suami, saya menikahi istri saya, apakah istri saya semakin jauh dari Allah atau istri saya dekat dengan Allah? Dan saya itu sering menanyakan pada diri saya. Maka salah satunya konteksnya apa? Bahwa seorang istri itu menjadi almarhatu solehah, pasangan kita menikah dengan kita, dia semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan ketaatan, semakin dekat dengan kemuliaan. Ustadz, saya itu memahami suami saya berat, saya memahami istri berat. Mohon maaf memang Bu, laki-laki lebih condong logika. Laki-laki itu lebih kepada panjang logikanya, pendek perasaannya. Kalau perempuan lebih panjang perasaannya, pendek logikanya. Jadi mohon maaf, untuk istri memahami suami, kalau sekali-kali boleh enggak ibu saya minta dengan panjang logikanya, pendek perasaannya. Karena laki-laki itu condongnya lebih kepada panjang logikanya, pendek perasaannya, itu laki-laki. Kalau perempuan panjang perasaannya, pendek logikanya. Kalau laki-laki kalau jagongan ngobrol, coba pikiran. Kalau mbak-mbak ibu-ibu coba rasakno. Yu dadi aku piye yu? Aku ki nyambut gawe ora 24 jam, 26 jam. Suami saya belum bangun, anak saya belum bangun, saya sudah bangun. Bahkan suami saya sudah tidur, anak saya tidur, saya belum tidur. Mohon maaf. Orang-orang seperti itu kalau ikhlas, Bu, ikhlas jenengan memuliakan jenengan dalam momentum keluarga ini. Tapi akeh-akeh ngrundel. Wong wedok ati ngerteni, lojo kurang wae, utang kono, utang kene. Wong lanang go turu wae. Namun maaf, ini salah satu bentuk ketidaksyukuran kita yang kita harusnya mulia dalam rumah tangga, dalam keluarga menjadi tidak mulia. Oke. Yang berikutnya lagi salah satunya apa? Ciri seorang yang almarhatu sholihah adalah orang-orang yang mampu memuliakan dirinya dengan apa, Bu? Salah satunya kita adalah orang-orang yang taat. Taat kepada Allah lewat suami. Taat kepada Allah lewat orang tua. Taat kepada Allah lewat amir, seorang pemimpin. Taat kepada Allah lewat seorang ustadz. Maka salah satunya indikator itu yang membuat kita adalah orang-orang yang mampu memuliakan, memanfaatkan momentum. Karena momentum berkeluarga itu tidak selamanya. Dan mohon maaf, saya yakin momentum berkeluarga itu kalau bisa seumur sehidup sekali. Tapi realitanya kenapa banyak perceraian, kenapa banyak KDRT, kenapa banyak, mohon maaf, permusuhan. Maka indikator ini yang harus kita jauhi. Terus dikatakan keluarga, siapa itu keluarga? Bukan hanya seorang suami, istri, dan anak. Tapi orang tua yang melahirkan istri kita itu keluarga kita. Atau bahasanya mertua kita itu adalah orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Maka dikatakan salah satunya, mohon maaf, bagaimana keluarga kita nanti mampu menjadi role model, contoh bagi yang lain. Bagaimana keluarga nanti kita mampu menjadi salah satu idaman bagi salah satu pasangan kita. Aku itu menikahimu tidak akan menyesal, ya. Maka salah satunya karena apa? Karena tidak cuma fisikmu, tapi saya dapat seluruh kesolehaanmu. Wanita diberi pengecualian kesusahan dalam ibadah. Mohon maaf, yang bisa dilakukan laki-laki itu semua dilakukan perempuan bisa itu. Kalau saya boleh, ibu ngobati anak, ngasih obat kok sembuh, sarjana kesehatan.
Ibu ngajari sholat, maca Quran kok pinter, sarjana agama, SAG, sarjana alam goib. Ibu ngajari tanam bunga kok tumbuh, buahnya tumbuh, sarjana pertanian. Ibu ngajari olahraga kok anaknya sehat semua, sarjana olahraga. Ibu kok anaknya mohon maaf mukallaf, sudah mimpi basah, sudah menstruasi, kok mampu mendampingi psikologi anak stabil, transisi dari remaja ke dewasa, pra-remaja ke remaja, kok mampu, jenengan sarjana psikologi. Mengatur uang suami kok tidak punya hutang, pinter manajemen cash flow, uang masuk sama uang keluar, sarjana akuntansi. Mengatur tata letak rumah, bunga ya bagus, ruangan bagus, suaminya ya bajunya wangi, sarjana manajemen. Apa mulai Bu, sing dereng. Jenengan kok mudeng duit iki warnane abang 100.000, biru 50.000. Niki mohon maaf kok ijo 20.000, sarjana matematika jenengan iku. Nggih. Mohon maaf kok yo pinter teknologi, buka laptop yo saged, ngoperasine saged, sarjana komputer. Jadi kalau paringi jenengan itu 20 sarjana. Yang dilakukan seorang laki-laki, semua bisa dilakukan seorang istri. Tapi tidak semua yang dilakukan istri bisa dilakukan oleh suami. Saya tadi perjalanan ke sini, tukang parkir, ada itu ibu-ibu. Ada yang nyapu di jalan, itu ada ibu-ibu. Ada yang jualan di pasar, ibu-ibu banyak itu, Bu. Seorang guru, saya kemarin ngajar, ketemu dosen dan sebagainya, guru perempuan lebih banyak itu, Bu. Laki-laki banyak. Jadi mohon maaf, Bu, semua yang dilakukan laki-laki, semua bisa dilakukan perempuan. Tapi tidak semua dilakukan perempuan bisa dilakukan laki-laki. Coba Bu, Yulianto kon hamil, bisa enggak? Yulianto kon menyusui, bisa enggak, Bu? Berarti apa, Bu? Kemuliaan perempuan. Ya Rasulullah, siapa yang saya hormati di dunia ini? Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, 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 baru abuka. Makanya ngapunten Bu, kalau kita dunia niku ora pengen wong wedok niku salah, dan wong wedok ora mungkin salah. Makanya kalau pados KBB itu tidak ada kata mbak salah, itu tidak ada. Adanya masalah. Mbak salah itu tidak ada, Bu, di mana-mana. Cari kamus mbak salah, searching Google mbak salah, tidak ada. Adanya masalah. Apa, Bu? Masalah. Maka salah satunya kemuliaan seorang perempuan ini ada pengkhususan apa, Bu? Haid, nifas. Tidak dilakukan oleh para laki-laki. Kenapa? Lah mulianya jenengan nifas sama haid itu apa, Bu? Dalam satu hadis, jenengan sabar dalam haidnya, jenengan sabar dan nifasnya, kafaroh, penggugur kesalahan dan dosa-dosa. Yang mohon maaf, itu mohon maaf, haidnya seorang perempuan yang belum mempunyai anak dan suami itu lebih mulia. Haidnya seorang istri yang lebih mulia daripada yaitu suami dan anak. Maka dikatakan telah bersabda Rasulullah SAW, yaitu siapa wanita yang mengalami haid, maka sakitnya haid yang mengalami akan menjadi kafaroh, penggugur kesalahan dan dosa-dosa. Mohon maaf, bentar lagi Ramadan, man soma Ramadana imanan wahtisabat ghufirlahu ma taqaddama min dambi. Dosa yang bisa dihapus selama 1 tahun, dosa kecil, bisa dengan Ramadan. Dosa musiman, pas dengan sakit, sabar, bisa dengan salah satunya sakit bersabar. Tapi pengkhususan dosa yang dialami perempuan, yang itu bisa dihapus oleh Allah SWT ketika dia mengalami haid, dan haidnya itu dia bersabar. Kalau haid kan ada kekebalan tubuh yang berbeda, ada yang haidnya biasa saja, ada yang sakitnya luar biasa. Sakitnya itu menjadi kafaroh, akan penggugur kesalahan dan dosa-dosanya. Maka dapat masuk surga dari pintu manapun. Mohon maaf. Maka almar'atu salihah, ibu-ibu atau seorang istri itu mau pilih pintu surga dari manapun boleh. Babun royan boleh. Mau babun-babun yang lain boleh. Maka salah satunya apa? Rasulullah menjelaskan bahwa perempuan salihah bisa masuk surga dari pintu manapun apabila mereka menemui 4 kriteria. Apa itu? 1. Menunaikan sholat 5 waktu. Ini mohon maaf, ada yang mengatakan hadis, saya cek hadisnya dhaif, bahkan palsu ya Bu ya, tapi isinya bagus. As-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Sholat adalah tiangnya agama. Yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Yang meruntuhkan atau meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Perempuan bisa memilih pintu surga dari manapun. Yang pertama, sholat 5 waktu. Itu pun masih ada dispensasi haid, nifas.
Ya Bu ya. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Sampai ada riwayat Nabi Muhammad naik tangga pertama bilang amin. Tangga yang kedua amin. Yang ketiga amin. Rasul ditanya sahabat, ya Rasul, tadi kenapa engkau berkata atau mendoakan amin siapa? Dan siapa yang berdoa? Apa yang didoakan? Tadi malaikat Jibril berdoa dan saya takut mendengar doa malaikat Jibril. Apa doanya ya Rasul? Celakalah orang yang menjumpai bulan suci Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan. Satu, Nabi Muhammad mengaminkan. Sing ngaminke Yulianto durung karuan dikabulke, Bu. Sing ngaminkan sinten? Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mendoakan malaikat Jibril. Yang kedua, celakalah orang yang masih menjumpai kedua orang tuanya masih hidup, dia tidak berbakti. Yang mendoakan malaikat Jibril, Bu, yang selalu taat, tidak pernah bangkang, dan Nabi kita mendoakan dengan amin. Dan celakalah orang ketika disebut namamu ya Rasul, dia tidak berbakti. Maka nanti bulan suci Ramadan itu seperti anaknya Nabi Yakub itu 12. 12 itu ternyata 11 nyimpang. Banyak yang nyimpang tidak taat kepada Allah. Hanya satu yang taat, satu yang soleh, satu yang ganteng sekali. Siapa Ibu? Nabi Yusuf. Pernah lihat Nabi Yusuf? Sekarang lihat saya yang ini. Saya sama Nabi Yusuf itu kembar. Kembar lanange maksudnya. Ternyata Al-Imam Jauzi mengatakan Nabi Yakub anaknya 12 itu ternyata satu yang menjadi anak yang soleh, ganteng, itu diibaratkan bulan suci Ramadan. Dosa kita selama 11 bulan itu seperti kakak adiknya Nabi Yusuf yang menyimpang. Maka ditutup dengan Nabi Yusuf, itu ditutup dengan bulan suci Ramadan. Nabi Yusuf menutupi kesalahan keburukan adik dan kakaknya. Bulan suci Ramadan menghapus dosa selama 11 bulan. Lah, hubungannya dengan momentum keluarga apa, Bu? Ternyata menjauhi zina dan berbakti kepada suami. Kalau jenengan sudah sholat 5 waktu, jenengan menjalankan bulan suci Ramadan dengan puasa, dan jenengan mohon maaf tidak melakukan zina, dan jenengan taat sama suami, dalam konteks hadis ini jenengan silakan milih mau masuk pintu surga lewat mana. Ibaratnya lewat masjid ini ada lewat kanan, lewat depan, atau lewat samping. Jenengan suruh milih mau babun royan atau babun yang lain, silakan Bu. Asalkan jenengan menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan ini tidak akan mungkin didapatkan seorang perempuan yang belum berkeluarga. Berbakti sama suami tidak akan dimiliki oleh perempuan yang belum punya pasangan. Almaratu sholihah tidak akan didapatkan oleh kepada perempuan yang belum berkeluarga dan menikah. Maka salah satu fadilahnya berbakti sama suami, besok boleh memilih dari pintu surga dari manapun. Oke? Ya nanti ada ini Bu. Surga telapak kaki ibu. Mohon maaf, ada yang mengatakan al-jannata ahdamil ummahat. Al-Jannata tahta ahdamil ummahat. Itu saya belum menemukan hadisnya. Itu mohon maaf kalau hadis, nanti kalau hadis itu dikatakan diterima ketika mutasil, sanadnya tersambung. Ya, kebetulan saya ngajar hadis Bu. Hakikatnya sering hadis itu hadis yang diterima itu ketika sahih, dhaif, maudhu atau mursal, ketika sanadnya mutasil. Dan kekuatan muhadisinya itu sikoh dan dobit, dapat dipercaya dan kuat daya ingatannya. Maka salah satunya, ya nanti cepat aja Bu, dari Muawiyah bin Jahiyah, ia berkata, aku datang pada Nabi Muhammad SAW, lalu berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku ingin berjihad bersamamu. Aku mengharap dengan ridho Allah dan rumah di akhirat surga. Beliau bersabda apa? Celakalah engkau. Apakah ibumu masih hidup? Jadi ada seorang perempuan yang dia mohon maaf ingin berjihad kepada Rasulullah, ditanya celakalah engkau, dan ditanya oleh Nabi Muhammad, apakah ibumu masih hidup? Ya wahai Rasulullah, jawabku, iya masih hidup, pulanglah. Jadi ternyata mohon maaf jihad perang saja Bu, itu ternyata lebih mulia ketika jenengan berjihad di dalam keluarga, merawat suami, merawat ibu, pulanglah. Ya, berbuat baiklah kepadanya atau dengannya. Kemudian aku menemuinya di arah sampingnya seraya berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku ingin jihad bersamamu. Aku ingin dekat meraih ridho Allah dan surga. Rasul berkata, celakalah. Jadi mohon maaf kalau ibu-ibu ini harus dikirim ke Palestina melawan Israel. Ternyata di rumah ada ibu yang butuh ibu, jangan ke Palestina Bu.
doanya saja sampai, donasinya saja sampai. Kita utamakan keluarga kita. Lah momentum berkeluarga ternyata pahala jihad saja itu salah satunya lebih mulia ketika kita berjihad di dalam keluarga kita. Terus mohon maaf, ya wahai Rasulullah, pulanglah, berbuat baiklah dengannya. Ia mendatangi dari arah depan, aku berkata, wahai Rasulullah, jadi dari arah kanan, ya Rasul, saya ingin ikut hijrah, aku ingin jihad. Dari arah kiri, saya ingin hijrah, ingin jihad. Dari depan, jihad. Nyata Rasul tetap jawabannya sama, pulanglah, rawat ibumu. Kalau punya suami, rawatlah suamimu. Yang salah satunya dari Bats bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Jadi nanti kalau hadis itu dikatakan bilafdi, bilafat itu ra'aitu, saya melihat. Sami'tu, saya mendengar. Hadassani, saya menceritakan. Lah hadis ini nyata apa? Dari kakeknya dicerita, dari bapaknya, dari kakeknya. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ia berkata, aku berkata Rasulullah kepada siapapun aku berbakti. Rasulullah menjawab, ibumu, ummuka. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Kemudian abuka. Terus tarik sanak keluarga. Mohon maaf, ini saya katakan keluarga itu bukan hanya rumah tangga kita. Bukan hanya kepada pasutri atau suami istri kita dan anak kita. Semua yang ada hubungan mahram, semua yang ada hubungan dengan kerabat, itu harus kita salah satunya berbuat baik. Wabil walidaini ihsana. Keluarga, apa itu keluarga? Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi fondasi bangunan yang kuat dari sebuah komunitas, dari masyarakat yang Islam. Sehingga keluarga pun berhak mendapatkan lingkungan perhatiannya dan perawatan yang signifikan dari Al-Quran. Dalam Al-Quran pun terdapat banyak penjelasan yang memaparkan bagaimana cara untuk menjadi keluarga melindungi, ya, dan membersihkan dan dari hal-hal yang tercela. Agama Islam juga memiliki ajaran yang komprehensif, tidak cuma sepotong-potong, semua sudah komprehensif lengkap. Maka Islam atau ya ayyuhalladzina amanu tadkhulu fisilmi kafah, lengkapnya itu maka kita disuruh masuk Islam secara kafah, menyeluruh. Terperinci dalam masyarakat keluarga ada puluhan ayat Quran dan ratusan hadis Nabi memberikan petunjuk yang sangat jelas. Persoalan-persoalan dalam keluarga seperti halnya campur tangan Islam mulai dari awal pembentukan keluarga, hak dan kewajiban suami dan istri dimiliki masing-masing unsur dalam keluarga hingga masa kewarisan. Kebetulan saya itu baru ngajar tentang ilmu faraid, ilmu tentang pembagian warisan. Jangan diasumsikan Islam hanya ngurusi sholat saja, ibadah mahdoh saja, ibadah vertikal saja, ibadah yang sifatnya habluminawas saja. Islam juga mengurusi ibadah ghairu mahdoh, habluminanas, horizontal. Dan saya temukan ibadah mahdoh yang paling kuat itu di dalam keluarga. Dan ghairu mahdoh yang paling kuat di dalam keluarga. Kalau saya bujang itu mohon maaf tidak memikirkan saya punya mertua, punya menantu, atau punya anak, punya istri. Tapi ketika saya sudah menikah, saya sudah punya orang tua lagi, mertua saya. Saya sudah punya, mohon maaf, anak tanggung jawab saya. Maka ini salah satu yang disebut fikih, yaitu rubu' fikiyah atau fikih seperempat masalah fikih itu tentang nikah. Jadi ada fikih faraid, pembagian warisan, fikih munakahah, dan fikih seperempat tentang dalam fikih itu adalah fikih tentang nikah. Fungsi keluarga, satu, fungsi keluarga adalah religius, membangun spiritual yang luar biasa, sholat tepat waktu dan sebagainya. Ada lagi membangun ikatan primordial manusia dengan Tuhan, ikatan biologis, mohon maaf, salah satu menyalurkan syahwat yang tepat dan bernilai ibadah itu dengan pasangan kita. Dan ketika, makanya tadi mohon maaf kalau saya bilang mohon maaf, ridhokan suami untuk nikah lagi itu karena solusinya memang laki-laki itu tidak ada batasan syahwatnya, tidak ada yang namanya mohon maaf dikatakan salah satunya yaitu menopause, perempuan ada. Makanya Islam memberikan solusi masna sulasa warubah, nikahilah 2 atau 3 atau 4. Maka salah satunya apa Bu, ini solusi Islam. Tapi yakin saya ibu-ibu tidak banyak yang ridho. Bahkan kemarin ada bilang, saya itu gini Ustaz, saya itu mau menikah lagi, istri saya mengizinkan. Dan istri saya bilang, Mas, saya rela Mas madu dengan perempuan yang lain. Asalkan Mas juga mau saya racun dengan racun saya. Ya. Jadi mohon maaf istrinya mengizinkan saya mau dimadu asalkan Mas mau saya racun gitu ya.
Itu saya yakin, mohon maaf, ini salah satu sebenarnya solusi bahwa kebutuhan biologis laki-laki itu tidak ada menopausnya, tidak ada batasannya, Bu. Paling menurun saja, ejakulasi dini atau ejakulasi. Tapi kalau perempuan ada proses menopause, maka mohon maaf, janganlah buat suami kita sampai tergelincir ke dalam zina dengan mengizinkan mereka menikah lagi. Fungsi edukasi, jika manusia menuntut memiliki keturunan, ia harus siap menyediakan fasilitas pendidikan, pengembangan diri bagi anak, sebab keluarga, lingkungan pendidikan, dan sebagainya. Fungsi sosial, jadi mohon maaf karena saya itu akademisi ya Bu, jadi saya itu mesti terurut kayak gini. Jadi ada fadilahnya sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, juga runtut bagaimana nanti fungsi keluarga sampai tujuan. Fungsi sosial, jika Islam bertujuan membangun masyarakat yang kuat dan rekat solidaritasnya, di sini keluarga memiliki peran yang besar. Fungsi perlindungan dan pemeliharaan, di tengah-tengah iklim keluarga masing-masing pasangan suami istri bisa menemukan rasa kasih sayang, cinta, sayang, dan simpatik yang tidak akan bisa mereka rasakan di tempat lain dan dengan tidak cara berkeluarga atau menikah. Fungsi ekonomis, keluarga merupakan salah satu kesatuan ekonomis, di mana fungsi keluarga di sini meliputi pencarian nafkah, perencanaan. Mari dari awal, makanya ini tersambung ya, planning, organizing, accounting, controlling, dan adanya analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, sama threat. Jadi mohon maaf, kajian saya itu bersambung, jadi hakikatnya sebenarnya terikat dengan kajian sebelumnya. Sampailah fungsi rekreasi. Mohon maaf, berkeluarga itu juga dijadikan tempat rekreasi. Selama ini mohon maaf, Ibu karena belum menjumpai jomblo-jomblo itu Bu, jomblo-jomblo yang fisabilillah, jomblo-jomblo yang singlenya singlillah gitu ya. Itu kadang sudah merasakan bosen. Saya itu bosen jadi jomblo fisabilillah Ustaz. Saya pengen menikah. Saya juga bosen, baik jomblo prinsip atau jomblo nasib gitu ya Bu ya. Semua sama, saya bosen jadi lajang bujang saya ingin menikah. Karena ternyata salah satu indikatornya, karena dengan menikah berkeluarga, kemuliaan yang tidak didapatkan sewaktu lajangnya, sewaktu bujangnya, itu bisa didapatkan ketika dia berkeluarga. Tujuan keluarga, satu, ibadah, kemuliaan keturunan, menjaga diri dari syaitan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan, pemindahan kewarisan. Al-ummu madrasatul ula, ida a'data a'dataha saban al-araq, sa'ban thayyiban al-araq. Al-ummu madrasatul ula, ibu sekolah yang pertama buat anaknya. Kepala sekolahnya siapa Bu? Suami. Ida adat saban thayyibal al-araq. Kalau ibu membina anak-anak ibu berarti menyiapkan generasi yang kuat. Kesimpulan dari saya, banyak cara seseorang untuk memuliakan diri di hadapan Sang Pencipta dan manusia ciptaannya. Salah satu caranya yaitu dengan berkeluarga. Yang kedua, banyak materi seseorang untuk memuliakan dirinya di hadapan Sang Pencipta manusia dan manusia ciptaannya. Salah satunya materinya adalah materi keluarga. Banyak motivasi ya untuk memuliakan dirinya di hadapan Sang Pencipta dan manusia ciptaannya, di hadapan manusia ciptaannya, yaitu motivasinya, yaitu motivasi keluarga. Dan terakhir dengan tema, banyak cara untuk memuliakan diri dengan momentum-momentum yang banyak itu, tapi ada satu momentum untuk memuliakan diri, dan momentum itu sesuai dengan tema, momentum berkeluarga. Itu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti slide-nya bisa di-share, dan hakikatnya salah satunya bisa berkesinambungan. Alhamdulillah jam 14.11. Saya kembalikan kepada moderator, monggo untuk menawi tentang tamat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.